Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang percaya memiliki banyak sebutan. Pertama-tama yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Misalnya Tuhan berkata bahwa kita orang percaya ini adalah terang dunia. Lalu juga ditekankan bahwa kita orang percaya ini sebagai garam dunia. Setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita disebut yang pertama sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, dan juga sebagai surat Kristus yang terbuka. Lalu yang kedua juga berhubungan dengan status kita. Misalnya kita disebut sebagai mempelai Kristus. Lalu kita juga disebut sebagai bangsa pilihan. Kita juga disebut sebagai umat yang kudus, bahkan sebagai umat kesayangan, umat tebusan Tuhan. Ini yang berhubungan dengan status kita. Jadi ada yang berhubungan dengan tanggung jawab, ada yang berhubungan juga dengan status kita, tetapi juga ada yang berhubungan dengan kasih-Nya yang dahsyat. Alkitab menyebut kita sebagai harta kesayangan Tuhan. Lalu juga Alkitab berkata kita sebagai biji matanya Tuhan. Berarti dari sini kita harus mengimani bahwa keberadaan orang percaya itu penting bagi Tuhan. Ada banyak orang yang berkata bahwa ya pendeta, saya kan begini-begini saja, saya kan orang biasa, orang berdosa yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Loh saudara yang kasih dalam Tuhan, tidakkah kita sadar bahwa darah Kristus telah menebus kita? Kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi hamba dunia ini, kita bukan lagi hamba kegelapan, tetapi kita telah dipanggil keluar dari dosa, kita telah dipanggil keluar dari kelemahan, kita telah dipanggil keluar dari segala keterbatasan kita untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Sehingga Kristus dengan tegas berkata, apa yang aku kerjakan dapat juga kamu lakukan, bahkan lebih besar lagi. Karena dalam Alkitab sudah ditegaskan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Berarti di dalam Kristus kita bukan orang-orang biasa, kita orang luar biasa karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena segala kebaikan-Nya bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas biji matanya. Nah, tadi sudah saya tekankan bahwa berhubungan dengan kasih-Nya yang dahsyat, Kristus menyatakan kita bukan hanya sebagai harta kesayangannya, tetapi sebagai biji matanya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang biji matanya ini, kita mau sama-sama lihat dari Sakaria pasal 2. Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Saya beri kesempatan untuk setiap pendengar sekalian, ambil Alkitab saudara dan kita pelajari bersama-sama, mungkin juga catatan dan alat tulis, sehingga masing-masing kita dapat menerima pelajaran-pelajaran indah untuk kekuatan kita dalam melangkah bersama dengan Kristus. Sakaria pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ayo, larilah dari tanah utara,
Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Oh, Alkitab dengan tegas berkata kepada umatnya bahwa siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediaman yang kudus. Alkitab mengajarkan kepada kita ada masa yang tidak menyenangkan bagi orang percaya, melewati tantangan, melewati proses, melewati pendidikan Tuhan. Tetapi barang siapa yang berani menjamah kamu, tatkala kamu aku proses, kata Tuhan, tatkala kamu aku didik, tatkala kamu aku bentuk, maka aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, karena engkau adalah biji mataku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini satu hal yang luar biasa? Kita bukan hanya disebut sebagai harta kesayangan Tuhan, kita bukan hanya disebut sebagai kawan sekerja Tuhan, tapi lebih daripada sekedar sebutan-sebutan itu, kita bahkan disebut sebagai biji matanya Tuhan. Nah, kenapa istilah ini menjadi begitu penting buat kita? Yang pertama, karena kalau kita bicara tentang biji mata, apa artinya? Berarti kita dijaga dari hal-hal yang dapat merusak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita, pasti kita menjaga biji mata kita. Saudaraku, orang bisa saja tidak memperhatikan kulitnya. Ada wanita-wanita tertentu yang sangat peduli dengan kulit. Nanti digosok pakai lotion ini, nanti digosok pakai lotion ini, ya kan, ada lagi apalagi ya kan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada juga orang-orang yang tidak peduli dengan kulitnya. Ada wanita-wanita tertentu yang takut sekali kena matahari, karena dia takut nanti kulitnya rusak, nanti kulitnya bercak-bercak dan segala sesuatu. Tapi ada orang yang tidak peduli sama sekali dengan kulitnya. Dalam hatinya, saya bisa hidup saja sudah anugerah Tuhan, ya kan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang mata, ya itu lain ceritanya. Karena kulit ada yang perhatikan, ada yang tidak perhatikan. Ada lagi yang perhatikan kuku. Aduh, kukunya diperhatikan, digosok sana, digosok sini, dibawa ke salon kukunya, diurusin, ya kan. Ada lagi yang perhatikan rambutnya, ya kan. Tapi ada juga yang masa bodoh sama kukunya, pokoknya panjang potong, ya kan. Ada juga yang nggak peduli sama rambutnya, panjang potong, ya kan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi siapapun orang itu, pasti dia akan menjaga matanya dari hal-hal yang merusak. Kenapa? Karena mata juga disebut sebagai jendela jiwa. Karena kalau sampai mata kita tidak lagi berfungsi, maka seluruh tubuh kita mengalami masalah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kalau kita disebut sebagai biji matanya Tuhan, Tuhan menjaga kita begitu sempurna dari segala hal yang merusak. Bukan hanya dari segala serangan setan, tetapi juga dari hal-hal dunia yang merusak karakter kita, hal-hal dunia yang bisa merusak pikiran kita, hal-hal dunia yang bisa merusak sifat kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dijaga. Makanya Alkitab bilang, barang siapa aku kasih, ya ku hajar dan ku tegur. Kenapa Tuhan harus menghajar dan menegur? Itu bagian dari penjagaan Tuhan buat kita terhadap hal-hal yang merusak. Yang kedua, kalau kita disebut sebagai
sebagai biji matanya apa artinya? Berarti kita diberi perhatian khusus agar tetap maksimal. Kalau mata mulai merah, dikasih tetes mata, ya kan? Sebagian kita berkata, mesti banyak makan wortel supaya apa? Supaya mata tetap maksimal. Dan kalau mulai mata kurang bagus sedikit, langsung ditaruh kacamata, ya kan? Kalau terlalu terang dikasih kacamata gelap, ya kan? Kalau mulai kemampuannya sudah plus atau minus, ya kan, lalu mulai pakai kacamata tertentu, ya kan. Tujuannya sederhana, agar tetap maksimal. Nah, begitupun kita, Tuhan mau hidup kita maksimal, supaya hidup kita jadi berkat, hidup kita boleh meneladani Kristus, hidup kita boleh hidup sesuai dengan firman, sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, kalau kita disebut sebagai biji matanya Tuhan, apa artinya? Berarti kita tidak akan dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya ketika manusia lelah, matanya dipejamkan. Kenapa? Memberi istirahat. Makanya Tuhan juga memberikan hukum Sabat. Hukum Sabat bukan soal pertanyaan apa nama harinya, tapi hukum Sabat juga apa yang dikerjakan di hari itu. Artinya kita harus beristirahat, karena orang yang istirahat biasanya tenang. Ada banyak suami istri kurang istirahat, sehingga apa yang terjadi? Saling mudah tersinggung, saling marah, saling bentak, saling maki. Kenapa? Kurang istirahat. Ada banyak orang gak bisa bersyukur. Kenapa? Karena tegang dengan hidupnya, kurang istirahat. Tetapi waktu kita belajar beristirahat, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan langkah-langkah kita. Dan yang keempat, sebagai biji matanya, kita akan dihias indah agar senantiasa menampilkan keindahan. Ada orang-orang tertentu yang dia hiasi matanya supaya apa? Supaya memberikan keindahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga mau hidup kita indah, memancarkan kemuliaan Kristus, sehingga orang melihat hidup kita dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga setiap kami boleh kembali bangkit dan menyadari bahwa kita adalah biji matanya Tuhan, dan kami terlalu percaya sebagai biji matanya Tuhan, maka kami dijaga dari hal-hal yang dapat merusak. Kami diberi perhatian yang khusus agar tetap maksimal. Kami tidak akan dipaksa bekerja tanpa istirahat. Kami juga akan dihias indah dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya.